Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Adelia Sasue. Saya kelas A, program studi Pastoral Counseling. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana strategi pastoral dalam menghadapi virus corona. Pertama, apa itu virus corona? Coronavirus atau virus corona di sini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam seumur hidup. SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkit 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan yang berat. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditentukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus ini adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Di sini, saya akan menyampaikan bagaimana strategi pelayanan pastoral dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, mengarahkan klien untuk tetap melakukan hal-hal positif yang menyenangkan dan tidak membosankan walaupun dalam rumah atau di rumah aja. Stay at home. Yang kedua, bimbingan harus memperhatikan karakteristik individu, kebutuhan individu, karena individu merupakan pribadi yang unik. Dan yang ketiga, membimbing klien agar mengetahui detail bahayanya virus corona ini. Yang keempat, bimbingan adalah usaha bersama. Bimbingan tidak bisa dilakukan oleh konselor sendiri. Yang kelima, mencari jalan keluar bersama dan sepakat dalam keputusan bersama. Dan yang terakhir, bimbingan dapat dilakukan dengan rileks dan tidak mengundang stres bagi klien. Di tengah situasi yang sulit ini, kita perlu meneguhkan sikap kita bahwa COVID-19 bukanlah aib yang memalukan dan mesti ditutup-tutupi, dan juga bukan akhir dari segalanya. Bila ada di antara kita yang mengalaminya, iman kita kepada Allah Trinitarian adalah iman yang kreatif, dinamis, dan tidak fatalistis. Karena ini, kita mengingat dengan baik bagaimana Tuhan Yesus mengajak kita untuk memperjuangkan iman dengan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang penuh dengan cinta kasih. Justru di tengah-tengah penderitaan yang ada di dalam dunia, COVID-19 ini adalah krisis kemanusiaan, namun kita bisa melewatinya ketika kita benar-benar mengusahakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang penuh dengan cinta kasih kepada sesama dan dunia. Demikianlah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.